Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Akhirnya hari ini Astra Honda Motor bener-bener ya merilis upgrade, ya bisa dibilang ya generasi selanjutnya dari Honda Vario. Kalau kita ingat ya, Honda Vario itu mulai hadir itu mulai lama ya, 20 tahun yang lalu teman-teman sekalian, persis di tahun 2006. Nah, tahun 2026 mereka menghadirkan Honda Vario Evo 160, hadir dalam 3 varian, ada CBS ya, ada CBS Nitro dan juga ABS. Kita akan coba lihat apa aja yang diberikan oleh Astra Honda Motor di generasi di tahun ke-20 dari Honda Vario 160. Yuk kita lihat yuk. Nih ya teman-teman sekalian, ya. Salah satu dari Honda Vario 160 Evo. Yang ini adalah untuk versi ABS teman-teman sekalian. Versi ABS itu hadir dalam 3 varian ya teman-teman sekalian. Ada yang warna putih ya, ada yang warna purple, ada yang warna hitam gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kita akan lihat detailnya dulu sebenarnya apa ya, banyak yang dihadirkan. Nah, teman-teman sekalian, secara umum, secara frame, secara engine itu sebenarnya tidak banyak perubahan di Honda Vario yang Evo 160 ini bila dibandingkan dengan Vario 160 versi sebelumnya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Namun bodywork bisa dibilang ini dirombak total, didesain total teman-teman sekalian. Kan kita bisa lihat nanti ada banyak banget ya perubahan-perubahan, walaupun garis desainnya masih mirip dengan Vario 160 yang sebelumnya. Nih, kalau kita mulai dari atas nih teman-teman sekalian ya, mulai dari batoknya sekarang ya. Saya pilih yang warna merah ini karena memang benar-benar stand out banget. Merahnya bisa menghadirkan benar-benar lekukan-lekukannya ya, menggunakan warna merah mid kayak gini. Benar-benar kelihatan nih teman-teman sekalian nih. Lekukan-lekukannya itu luar biasa sih ya. Kalau saya bilang ini benar-benar didesain detail banget nih. Kayak misalkan batok bagian atasnya, terus habis ini ada cekukannya kayak gitu, dan kita bisa lihat di sini untuk bagian handlebar dan segala macam. Langsung aja ke belakang ya, untuk bagian helm ini didesain baru walaupun memang secara umum ya. Nah, ininya masih sama nih teman-teman sekalian. Kalau untuk dashboardnya ya ada speedometer, ada penunjuk jam, terus ada fuel meter, terus habis itu ada odometer ya. Terus ini bisa diganti-ganti, ada trip A, trip B, terus habis itu ada fuel indikator kayak gitu. Terus ada ABS karena ini versi yang ABS ya. Lalu lanjut ke seri samping, ada switch untuk menghidupkan dan mengaktifkan idling stop ya, seperti biasa starter ya. Terus habis itu juga kita lihat lampu jauh, lampu dekat, terus habis itu horn, dan juga ini masih sama sih secara umum. Terus bagian sininya tuh di cover warna, tergantung warna pilihan teman-teman sekalian. Kalau untuk warna yang merah mid ini hadir kayak gini, dan ini tuh benar-benar stand out juga. Desainnya benar-benar luar biasa sih, kalau menurut saya sih benar-benar serius lekukan-lekukannya ya. Terus habis itu kita bisa lihat lagi kalau kita lari ke arah depan teman-teman sekalian ya. Ini tuh kayak yang sebenarnya kayak biasa, namun secara detail ini tuh banyak perubahan banget nih teman-teman sekalian. Layeringnya berubah banget dan detailnya itu benar-benar berubah. Kita bisa lihat di sini lekukan-lekukan di sini tuh berubah banget nih teman-teman sekalian untuk bagian batok depan, dan kalau saya lihat ini terlihat lebih besar ya. Terus habis itu kita bisa lihat juga namun tidak meninggalkan sisi kayak proporsionalitasnya. Jadi tetap kayak kelihatan proporsional banget ya. Untuk fender depannya dibuat di sini agak rata dan segala macam gitu ya. Dan ini juga cukup menarik sama saya. Di sampingnya ini dibuat serasa kayak ada lubang aero ya. Ini kayak diffuser kayak gitu. Jadi ini teman-teman sekalian ya. Ya, saya coba matiin dulu sebentar. Nah, ini teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat dari depan sini itu kayak yang hadir lubang di sini. Ini tuh benar-benar lubang yang ujungnya itu bisa keluar di sini. Ujung dari udara. Ini apa ya? Saya masih pertanyaan. Adakah hubungannya dengan fungsi aerodinamika atau enggak kayak gitu? Ini menarik ya teman-teman sekalian, nanti kita bisa lihat. Dan terus habis itu Honda itu menghadirkan efek-efek di plastik ABS-nya ini, semacam kayak efek carbon forge kayak gitu di beberapa titik, kayak misalkan di sini, di bagian samping juga tidak lupa teman-teman sekalian, di bagian alisnya ya, detail-detail kayak gini, dan ini bisa kelihatan banget. Terus habis itu lampunya sekarang tuh dibuat kayak bezel luarnya, dan ini kelihatan jadi kayak yang ini lampu mikanya itu bagian luar tuh kayak benar-benar diproteksi banget dengan bezel warna hitam ini. Keren sih kalau menurut saya ya.
Terus habis itu kita bisa lihat lagi layering sih. Jadi di sini tuh sophisticated banget, layeringnya tuh banyak banget sih kalau saya lihat ya. Kita bisa lihat lagi selain dari headlampnya LED ya. Sini ada kayak 2 bagian ya. Nah, saya mau infoin ke teman-teman sekalian ya. Nah, kalau saya coba untuk nyalakan kayak gini, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Lampu deketnya itu di tengah ya. Baru lampu jauhnya di sebelah pinggir kanan dan kiri. Kita bisa lihat juga sih dari derajat kemiringan dari mika dalamnya kayak itu udah mulai kelihatan. Ini untuk lampu dekat, sana lampu jauh, dan ini ada DRL-nya. DRL-nya ketutup dengan bridge kayak gini dengan detail dari carbon look forge kayak gitu, dan sini. Dan ini lampu sennya teman-teman sekalian nih. Ya, saya coba lihat nah. Ya lampu sennya nih ya. Kita bisa asal lampunya dari sana, terus habis itu dipendarkan ke daerah sini. Keren. Nah, kita lihat lagi ya. Di atas udah kita bisa lihat lagi untuk yang handlebar untuk versi ABS ya. Kirinya itu biasa rem belakang, dan ini untuk yang rem depan ya, sebelah kanan, dan sebelah kiri itu rem belakang teman-teman sekalian ya. Ini versi ABS. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa kan untuk yang versi CBS-nya. Nah, ini dia teman-teman sekalian yang versi CBS-nya untuk yang sebelah kanan atau rem depan. Sementara untuk sebelah kirinya ini ada kayak ini nih ya, parking brake-nya kalau untuk yang CBS. Ya, dari detail depan kita beralih ke bagian samping ya. Kita bisa lihat di sini ya. Secara umum bodywork-nya ini juga detailnya sama ya. Detail dari kemiringannya, dimensi untuk frame dan segala macam. Namun ya fisik dari bodyworknya ya yang beda teman-teman sekalian. Ini tuh bener-bener sophisticated. Jadi kayak saya ngeliatnya kayak ini rumit gitu ya untuk diproduksi, karena lekukan-lekukannya banyak banget di sini. Benar-benar didesain ulang, banyak banget lekukannya teman-teman sekalian ya. Kalau untuk versi yang ABS nih, tulisan Vario 160-nya ini 3D dengan tulisan Evo di bagian bawah. Di sini ada lubang juga. Nah, saya mau ini lubangnya arahnya kemana gitu ya. Terus habis itu detail-detail warna hitamnya ini terbagi dua, antara warna hitam biasa teman-teman sekalian seperti kayak bodi bawah kayak gini, dan juga ada di detail-detail dengan carbon look yang forge kayak gitu bagian sini. Dan kita bisa lihat ya untuk yang bagian carbon look itu ada banyak banget di sini ya juga teman-teman sekalian. Kita bisa lihat ya di sini detailnya ada, dan nih ya hook untuk nyantolin barang-barang ini beda lagi, baru banget kalau untuk yang Vario 160 Evo. Jadi ini ya dibuatnya kayak gini teman-teman sekalian ya, dibuat lebih unibody, dan ketika ditutup ini benar-benar tidak mengganggu bagian legroom kaki dengkul kita lah kayak gitu. Nah, ini nih detail glove box ya, U-box ya. Box di depan kayak gini kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian. Untuk daerah sebelah kanannya ini cukup dalam ya. Kita bisa lihatnya, saya taruh dulu sini cukup dalam teman-teman sekalian. Teman gak ada tutupnya sebelah sini. Ini dia smart key ya, keyless ya. Ini untuk membuka seat. Ya, ini tidak dipakai untuk membuka untuk tutup fuel atau bahan bakar, karena bahan bakarnya ada di dalam jok. Kayak gini teman-teman sekalian. Ya, stiker-stiker. Wah, stikernya masih pakai stiker gambar motorsport nih, tapi bagian bawahnya udah skuter biasa. Ya. Cukup lah kalau untuk yang ini nih teman-teman sekalian naruh di sini. Dan yang juga cukup menarik adalah di bagian kirinya ya, ini ada tutupnya teman-teman sekalian. Nah, nguncinya gitu, ditekan kayak gitu, bukanya ditekan lagi. Nah, kayak gini teman-teman sekalian ya. Saya cobain kasih ini. Nah ya, nih saya coba untuk lihat nih teman-teman sekalian, bentuknya kayak gini ya. Bagus ya, ada tail kayak ginian untuk bisa narik kayak gitu. Untuk kuncinya, kalau udah dikunci dia nggak bisa ditarik. Ketika dia dibuka baru bisa ditarik. Nah, kayak gini teman-teman sekalian. Detailnya sendiri nih ya, kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian. Nih kuncinya tadi kayak gini detailnya. Dan ini untuk ada USB-nya. USB-nya ini Type C teman-teman sekalian. Nah ya, kita bisa lihatnya cakep ya. Type C kayak gitu. Bagus banget ya. Dan ini bisa ditutup nih. Jadi ini benar-benar rapi nih. Waduh, nih tutupnya gimana nih, agak susah ya. Saya coba ya. Nutupnya gimana nih? Karena tutupnya terbuat dari plastik karet. Dan ini meletot-meletot kayak gitu. Jadi memang mesti pelan-pelan ya. Asli ternyata susah teman-teman sekalian. Atau ini mungkin sebenarnya bagian atas nempel terus ini kebuka begitu kali ya. Nah, kebuka begitu harusnya. Ini udah coplok nih karetnya.
dan nyolok dari bawah, dan ini nutupnya begitu harusnya ya. Ini artinya pokoknya bisa ditutup nih pakai tutup karet kayak gitu. Dan dalamnya nih dalam banget nih. Teman-teman sekalian bisa lihat ya. Asli dalam. Tuh, dalam banget. Ini kayaknya minuman yang medium ke bawah masuk nih. Minuman ringan kayak gitu atau air mineral kayak gitu ya. Dan bisa ditutup, asiknya sih memang. Ya, tapi nggak ada kuncinya. Nah, kayak gitu. Ya, balik lagi kita lihat dari sini ya, bodywork kayak gini. Dan AHM bilang works untuk bagian ini ya, decknya ini ya, floornya ini lebih luas teman-teman sekalian, jadi lebih enak untuk daerah kakinya gitu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat lagi ya, untuk bagian bodi belakangnya nih ya, detailnya bagus banget, dan detailnya dibuat kalau untuk yang versi ABS ini two tone kayak gitu ya. Ini ada detail juga warna force kayak gitu. Bodi belakang kita bisa lihat lagi untuk bagian bawah engine dan juga box filter udaranya nggak terlalu banyak beda ya bila dibandingkan dengan Vario 160 yang sebelumnya. Cuman teman-teman sekalian, informasi dari AHM bahwa engine di Vario Evo 160 ini itu ada sedikit tune di di mapping ya, mapping sehingga torsinya naik teman-teman sekalian. Dari awalnya 13,8 sekarang ini 14 Newton meter sekarang. Jadi artinya lebih torki. Teman-teman sekalian mungkin akan bisa merasakan bahwa dia tuh akan lebih narik pada saat diakselerasi. Nah, salah satunya itu ya, suspensinya kayak gini. Detailnya bagian atasnya nggak ada settingan preload, bagian bawahnya baru ada teman-teman sekalian. Dan ini bisa diputar-putar tergantung prabeban yang teman-teman sekalian mau hadirkan. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat lagi ada daerah fender di kolong kayak gini teman-teman sekalian. Detailnya lagi kita bisa lihat lagi nih. Joknya oke. Tingkat kempukannya medium sih kalau lihat. Cuman detail dari kulit dari joknya ini tebel sih. Kerasa tebel, dan menurut AHM ini secara detail, dimensi dan segala macam ini tidak diubah bila dibandingkan dengan Vario yang sebelumnya. Coba kita buka ya seatnya. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Wah, detailnya nih dia teman-teman sekalian, ini tetap ya spacious banget dan luas banget nih. Helm full face juga sepertinya hadir masuk di sini teman-teman sekalian. Di sini disiapin tempat untuk pembuka busi dan juga ini pegangan dari obeng, dan obengnya ada di atas. Nih dia. Wah, pengen taruh di atas nih. Mantep nih. Dan ini tuh dikasih kayak tutup yang tutup dengan spi yang plastik kayak gitu. Nih. Untuk water ya, biasanya water cairan coolant biasanya di sini. Bisa di top up dan segala macam. Dan ini ya untuk buka fuelnya kayak gini, buka biasa. Dan tapi ini dikasih kayak gini teman-teman sekalian. Wah, jadi nggak bisa spill ke samping-samping lah, mudah-mudahan ya diminimalisir kayak gitu. Dan ininya juga udah selain di sini dikasih proteksi, di sini juga dikasih proteksi ke kanan kiri kayak gini. Wah, rapi banget sih kalau lihat dari bagian bawah joknya kayak gini, dan bagian jok sebelah bawahnya juga dibuat kayak gini teman-teman sekalian. Wah, terus bawahnya juga melendung kayak gitu, dan di samping-sampingnya dikasih ini, dan ada tail karetnya teman-teman sekalian. Ini karet nih, dan membuat penutupan bagian jok ini sedikit lebih kedap. Untuk yang ABS ini bagian belakangnya ini dikasih kayak behel dengan warna bronze kayak gini. Wah, behelnya kayak gini teman-teman sekalian ya. Kita tutup lagi ya. Yes, terus habis itu kita lihat lagi nih teman-teman sekalian. Nah, nih ya untuk bagian lampu belakang, detailnya apakah sama? Ya sama sih ya. Ada banyak perbedaan, LED, terus lampu sennya juga kayak gini. Saya lupa apakah fender belakangnya sama apa enggak dengan Vario 160 yang sebelumnya. Yang menarik masih tetap menghadirkan mudguard sebelah sini nih di bagian fender belakang, dan ini tuh keren banget sih kalau menurut saya. Bener-bener bisa mencegah mood atau kotoran-kotoran untuk naik atas kayak gitu.
Yes, untuk belakang juga nih yang versi ABS dia menggunakan cakram dengan mesin ya, satu piston kaliper ya dengan ban 100 berapa nih, 120 ya. Gede nih bannya teman-teman sekalian ya. Ya, terus habis itu nih dia. Untuk mufflernya dikasih covernya juga bagus banget ya. Muscular banget, dan kita bisa lihat lagi untuk bagian tutup dari radiatornya tidak jauh beda. Dan ini ditambah lagi dimaksimalisasi dengan kehadiran lubang ini untuk bisa memasukkan udara sehingga pendinginan dari radiator maksimal banget. Ya, dari sini kayak gini. Jadi ini teman-teman sekalian untuk versi ABS ya. Warna-warna ABS lainnya adalah nih salah satunya warna hitam yang Evo, ini juga keren banget, padu padannya ini benar-benar serem banget ya. Saya ngelihatnya detailnya cakep ya, hitam kayak gini. Ya, dua warna ABS yang matte bergabung dengan nih satu yang warna ABS yang gloss. Dia menggunakan warna purple atau ungu-ungu kayak gitu. Cuman ungunya nggak muda nih teman-teman sana. Solid solid banget ya. Ungunya tuh gelap kayak gitu. Kita bisa lihat juga 160 Evo. Mantep ya. Kalau ditegatur teman-teman sekalian ada 3 pilihan warna untuk yang ABS. Ini dan yang merah gitu ya teman. Nah, kalau kita berpindah ke versi yang CBS ini juga cukup banyak pilihan-pilihan ini teman-teman sekalian ya. Salah satunya nih ya teman-teman sekalian, ini versi yang CBS yang nitro, hadir 2 two-tone kayak gitu, warna hitam dop dengan warna merah. Sementara yang satu lagi sebenarnya ada yang warna kuning matte kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, ini untuk yang warna putihnya untuk yang ABS. Dan ini nih teman-teman, standing out banget yang warna CBS yang kayak gini. Ini warnanya banyak teman-teman sekalian. Ini benar-benar anak muda banget. Ya, warna kita bisa lihat ya, dari warna birunya dasar, terus ada stiker-stiker warna kuning, flu, putih, segala macam, keren kayak 100 kayak versi yang 125 yang ini ya. 125 yang street. Mantep. Dan kalau kayak untuk yang ACBS ini dia tidak pakai yang 3D. Dia pakainya stiker biasa kayak gitu. Yes. Iya, nih ternyata yang CBS Nitro yang kedua ada di depan nih teman-teman sekalian. Ya, warna grey digabung dengan warna kuning kayak gitu, kuning fluo. Dan CBS yang ini cakep banget nih teman-teman sekalian. Ini warnanya Honda banget sih ya. Merah dicampur putih, campur biru, RWB, cuman bukan official RWB. Namun ini versi CBS yang menurut saya standing out banget nih. Keren. Tinggal pilihan teman-teman sekalian, ada CBS ya, dua jenis CBS dan juga satu jenis yang ABS. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, Honda Vario Evo 160 yang baru dihadirkan oleh HM dibanderol mulai dari harga 28 jutaan sampai 31 juta untuk versi yang ABS. Itu aja, mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.